Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat saluran nafas bagian berikutnya. Nah, selesma ada juga yang menyebut common cold. Nah, ini adalah terjadi karena perubahan patologi epitel, respirasi, dan juga invasi virus. Bisa juga karena alergi. Jadi bukan karena bakteri ya. Jadi di sini tidak tepat jika memberikan antibiotik. Nah, tandanya common cold itu ya flu gitu ya. Lendir dari epitel hidung akibat iritasi, hidung berlendir, kemudian penebalan mukosa hidung sehingga tersumbat. Bersin, nah ini tergantung pada tingkat iritasi dan tingkat alergi yang dialami seseorang. Ada yang bersin-bersin terus gitu ya, tapi ada juga yang ya sekali, dua kali, bahkan ada juga yang tidak bersin, hanya meler gitu, hidungnya tersumbat. Nah, kemudian iritasi faring. Nah, ini bisa berlanjut pada batuk non-produktif, suaranya serak ya. Dapat juga berlanjut pada penyumbatan bronkus yang berat karena aktivitas fagositosis. Nah, ini ya, jadi ini jika berlanjut. Nah, ini penanganannya ya simptomatik, jadi sesuai gejalanya. Kalau ada yang diikuti dengan pusing, ya gunakan analgetik. Kalau meriang, ya gunakan analgetik. Kemudian kalau hidungnya tersumbat, ya gunakan dekongestan supaya sumbatan hidungnya reda. Nah, ini lebih lengkap kita baca di buku ini ya, farmakologi dan klinik. Di perpustakaan mudah kita temukan. Nah, kemudian tadi ada dekongestan, digunakan tadi untuk mengatasi atau meredakan hidung yang tersumbat, hidungnya mampet. Ini ada yang oral, ada yang inhalasi, yang dihirup lewat hidung. Nah, ini berupa senyawa amin dan bersifat simpatomimetik. Simpatomimetik itu memacu saraf simpatik. Nah, yang direkomendasi oleh FDA adalah fenilpropanolamin, biasanya disingkat PPA, phenylephrine, pseudoephedrine. Yang topikal tidak boleh digunakan terlalu lama ya, dan juga tidak boleh pada anak kurang dari 6 tahun, karena di samping mengiritasi juga efek simpatomimetiknya itu dikhawatirkan tidak terukur gitu ya, tidak terprediksi. Nah, sekarang kita kenal fenilpropanolamin dulu ya, PPA. Kalau beli obat flu yang tanda lingkaran biru, nah ini akan banyak yang mengandung zat aktif PPA di dalamnya. Nah, ini lebih aktif sebagai vasokonstriktor. Jadi, apa itu vasokonstriktor? Dia itu membuat konstriksi vaso, pembuluh darahnya menjadi konstriksi. Jadi, pembuluh darahnya akan menyempit. Nah, karena pembuluh darah menyempit pada daerah hidung, maka sumbatan hidung yang timbul karena peradangan tadi akan menjadi radangnya di hidung reda, sehingga radang hidung yang tersumbat itu menjadi lebih longgar. Stimulasi pada susunan atau sistem saraf pusatnya paling lemah. Kemudian kadar efektif mencapai metabolisme pada gastrointestinal itu sulit diramalkan. Sehingga kadang-kadang efektivitas pada satu orang dan orang lain itu sering beda.
aku cocok kalau minum fenilpropanolamin, tapi orang lain nggak cocok gitu. Kenapa? Karena ini kadar setelah metabolisme itu berbeda-beda gitu. Lalu pseudoephedrine itu juga vasokonstriktor, hanya tidak kuat atau tidak lebih kuat dari ini PPA gitu ya. Tapi dia mempunyai keunggulan juga di samping PPA gitu ya. Misalnya ini stimulasi di SSP lebih kuat, ini bisa keunggulan bisa kekurangan. Nah, kemudian ephedrine ini juga bisa digunakan untuk vasokonstriksi juga untuk meredakan sumbatan hidung. Nah, hati-hati ya kontraindikasi pada jantung iskemik, hipertensi, tirotoksikosis, itu orang-orang yang kelebihan kelenjar tiroid itu ya. Kemudian hipertrofi prostat. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan obat-obat PPA, pseudoephedrine dan ephedrine sifatnya simpatomimetik, memperkuat saraf simpatik, sehingga pada penderita ini, nah ini nanti bisa memperkuat denyut jantung. Kalau sudah hipertensi, denyut jantungnya ditambah, nah bahaya sekali gitu ya. Nah, orang tiroid juga gitu. Orang tiroid sering terjadi gangguan tensi atau kalau tidak ya ini bradikardi gitu ya. Sehingga kalau diperkuat kerja saraf simpatiknya, nah nanti denyut jantungnya juga bertambah cepat. Ini tadi bertambah tinggi denyut jantungnya. Nah, efek samping yang lain, ansietas ya, cemas, gelisah, insomnia, gangguan tidur gitu ya, takikardi, tremor, sakit kepala. Gangguan tidur ini ya bisa sulit tidur gitu ya, atau gangguan tidur itu bisa saja tidur yang tidak berkualitas, sering terbangun, mimpi gitu ya, mimpinya yang tidak menarik. Kemudian hati-hati juga pada ibu hamil. Nah, terkait dengan perubahan denyut jantung pada janin. Terus ibu yang menetei. Nah, ini ada sebagian obat yang masuk ke ASI. Nah, gangguannya adalah bayi menjadi iritabilitas. Jadi sensitif sehingga tidurnya bayi itu terganggu. Jadi tidak benar kalau bayinya pilek, ibunya minum obat pilek. Nah, nanti kan obat pileknya masuk ke ASI gitu ya. Nah, itu tidak benar ya. Yang masuk ke ASI belum tentu obat aktif, tapi bisa juga metabolit obat, hasil dari obat yang sudah dimetabolisme. Nah, justru metabolit obat itulah yang tidak menimbulkan reaksi yang diharapkan, tetapi menimbulkan kerugian pada bayi. Begitu ya. Kemudian, nah ini bisa berinteraksi dengan MAO inhibitor. Nah, dikhawatirkan terjadi hipertensi akut yang krisis, gitu ya. Nah, lalu batuk. Batuk ini bukan penyakit tetapi simptom gejala ya. Nah, kenapa kok batuk? Itu karena refleks. Nah, kenapa timbul refleks batuk? Karena ada benda asing yang harus dikeluarkan dari saluran nafas karena tidak berguna. Misalnya apa? Kemasukan debu ketika sedang bicara, sedang tidur, sedang melamun gitu ya, tahu-tahu ada
debu, ya binatang kecil masuk lalu tersedak, kita batuk, maka udara itu ya didorong oleh refleks yang kuat sehingga zat asing atau kotoran tadi didesak keluar dengan refleks batuk. Jadi dalam hal ini batuknya itu membantu begitu ya. Nah, tetapi jika kok batuk itu non produktif, dalam hal ini maksudnya itu batuk-batuk saja, tidak berguna, tidak ada zat asing yang mengganggu yang harus dikeluarkan, tapi kok batuk. Nah, jika ini terjadi terus-menerus dapat mengiritasi selaput lendir dan trakea. Nah, selaput lendir dan trakea yang teriritasi itu akan menimbulkan ya reaksi alergi gitu ya, karena ada kerusakan jaringan. Terus juga karena rusak mudah terjadi infeksi sekunder, infeksi karena virus maupun infeksi karena bakteri. Sehingga kalau ada batuk guna, nah kita atasi. Strateginya bagaimana? Kita cari penyebabnya apa? Hilangkan kausa atau penyebabnya. Kemudian juga ringankan gejala atau simptomnya. Nah, dengan apa gitu ya pengobatannya atau tadi ya untuk meredakan batuk, dilihat dari aktivitas batuknya. Kita bisa memberikan antitusif atau penekan batuk. Dia bekerja pada medula dan pusat saraf. Nah, ini jika batuknya tidak produktif, tidak mengeluarkan dahak gitu ya, tidak disertai dahak, jadi tidak ada produksi dahak pada penderita. Nah, antitusif ini contohnya dextrometorphan, noscapin, codein, ketiganya sering dipakai dalam klinik. Ini menekan pusat batuk sehingga frekuensi batuk menjadi lebih jarang. Nah, jika batuknya memproduksi dahak, dahaknya harus dikeluarkan dengan obat-obat golongan ekspektoran. Nah, caranya langsung mengeluarkan dahak ya dengan mengaktifkan silia atau rambut getar. Yang mengaktifkan silia itu contohnya gliseril, guaifenesin. Nah, sehingga gliseril, guaifenesin itu adalah ekspektoran. Nah, dari ekspektoran ini ada yang bekerja secara spesifik yaitu mukolitik, mengencerkan lendir atau dahak. Lendir yang kental diubah menjadi encer. Contohnya apa? Ambroxol, bromheksin. Kalau sodium sitrat masuknya apa? Dia masuknya ekspektoran. Tidak merubah bentuk dari dahak atau mukus. Nah, untuk anak kecil yang dipakai yang mana? Gunakan yang anak kecil, gunakan ambroxol atau bromheksin karena dia bersifat mukolitik. Nah, ini ya, dextro tadi antitusif. Efektivitasnya seperti kodein, tapi kodein bersifat atau golongan narkotika, bisa menimbulkan adiksi. Noscapin aman, tidak sekuat dextro. Tuh ya. Apakah kemudian tidak dipakai noscapin? Tetap dipakai. Karena beberapa orang itu menggunakan dextrometorphan itu terjadi efek samping, yaitu depresi atau penekanan pada saluran nafas. Justru dia menjadi lebih sulit untuk bernafas. Tapi noscapin itu aman, tidak ada depresi.
GG atau ya gliserin guaiacolat. Ini ya, mengurangi viskositas tetapi sedikit saja, tidak sekuat ambroxol bromhexin. Kemudian faringitis. Ini tandanya adalah nyeri telan ketika menelan makanan. Tanda yang lain gitu ya. Ini. Kalau tidak diatasi bisa terjadi sinusitis, otitis media, mastoiditis, abses peritonsilar, amandelnya bengkak itu ya. Otitis media itu radang telinga tengah, kemudian demam rematik, dan yang ini ya, yang sangat merepotkan kalau terjadi glomerulonefritis. Jadi ini peradangan pada glomerulus pada sel ginjal. Nah, sehingga harus diterapi gitu ya. Outcome-nya jadi segera atasi gejala dengan cepat supaya infeksinya tidak menyebar dan tidak terjadi komplikasi. Nah, untuk memberi antibiotik pastikan bahwa infeksinya itu terjadi karena ada infeksi bakteri. Nah, bakteri Streptococcus grup A itu bisa hilang sendiri ya, walaupun tanpa antibiotik. Jadi sebaiknya ya hati-hati dalam memberikan antibiotik. Terapi pendukungnya bisa analgetik. Ini simptomatik ya, kalau tidak pusing, tidak meriang, ya nggak usah digunakan antipiretik, anti-analgetik ini. Kumur-kumur bisa dengan obat kumur, bisa juga dengan larutan garam dapur aja itu ya, itu sudah cukup. Tentunya ya harus bersih ya. Bisa juga menggunakan tablet hisap. Nah, ini tentang faringitis. Nah, ini tadi Streptococcus grup A bisa sembuh sendiri tanpa antibiotik, tetapi jika infeksinya meluas, ini bisa digunakan antibiotik. Lini pertama adalah amoksisilin clavulanat selama 10 hari, dosisnya 3 kali sehari. Nah, jadi pasiennya harus menghabiskan 3 kali 10, 30 tablet harus sampai habis. Nah, jika terjadi orangnya itu sudah resisten amok clavulanat, bisa digunakan lini kedua, atau bisa juga karena alergi, nah digunakan lini kedua. Eritromisin ini lebih berat lagi ya, 4 kali 10 hari. Kalau kurang gimana? Ya kita berkontribusi untuk terjadinya resistensi antibiotik gitu. Jadi resistensi antibiotik itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri tiba-tiba resisten gitu enggak, tetapi bisa juga terjadi dari suatu komunitas begitu. Si A tidak taat atau peresepannya tidak benar, lalu si A menjadi resisten, bakteri dari si A menular ke si B, penderita baru, maka si B pun akan mengalami infeksi bakteri resisten. Kenapa? Karena tertular dari si A yang sudah timbul resistensi. Gitu. Kalau mau yang tidak terlalu lama, azitromisin, gitu ya, atau claritromisin. Nah, tetapi tentunya banyak pertimbangan untuk menggunakan obat-obat lini kedua. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangan keamanan, pertimbangan dari farmakoekonomi juga, begitu ya. Nah, sehingga untuk pemberian antibiotik pada penderita saluran nafas umumnya, nah itu harus hati-hati ya. Kita harus mengikuti
sesuai petunjuk dokter, di mana dokter harus menegakkan diagnosis dengan tepat bahwa infeksi saluran nafas tersebut disebabkan oleh baik di anamnesis, pemeriksaan gitu ya, dan di studi laboratorium begitu. Nah, demikian antibiotik Streptococcus grup A. Kita melanjutkan. Sinusitis ya, bisa karena virus, bisa karena bakteri. Tandanya adalah ini ya, hidung tersumbat sekret kental, warna hijau kekuningan atau jernih, nyeri tekan pada wajah, area pipi, kemudian di antara dua mata dan dahi. Nah, ini dokter nanti menegakkan diagnosis itu ya. Nah, ini yang karena virus 10 hari lebih, apalagi yang bakteri ini ya. Nah, penyebab bakterinya Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Mozzarella catarrhalis. Nah, ini nanti orang mikrobiologi dia bisa membedakan bakteri-bakteri ini. Hasil kultur bakterinya dilaporkan kepada dokter. Dokter menegakkan diagnosis, lalu peresepannya disampaikan kepada farmasi. Ini ya, ini daerah sinus di antara di dahi, di antara dua mata ya, di atas alis gitu ya. Kemudian ini di bawah mata, di tulang pipi. Inilah daerah sinus. Kalau ada sinusitis, ditekan itu sakit. Katanya buat menunduk pun sakit gitu ya. Misalnya kalau yang muslim sedang sholat itu ya. Nah, itu sakit juga. Nah, ini ya predisposisinya. Kenapa sih kok bisa sinusitis? Ada 4 hal. Kemudian komplikasi meningitis, septikemia, ini jika tidak tertangani dengan baik gitu ya. Nah, beberapa itu resisten terhadap penisilin, yaitu misalnya amoxicillin ya, cotrimoxazole. Nah, karena penyebabnya Streptococcus pneumoniae yang menghasilkan beta-laktamase yang bisa merusak golongan penisilin ya, misalnya amok ini. Nah, sehingga pada sinusitis itu pemeriksaan laboratorium itu sangat penting dilakukan untuk menentukan antibiotik apa yang peka terhadap sinusitis ini. Jangan sampai sinusitisnya itu meluas infeksinya menjadi meningitis gitu ya, radang selaput otak. Nah, itu nanti bisa bahaya sekali, bahkan fatal gitu ya. Antibiotik 14 hari kecuali azitromisin, tadi 5 hari. Kemudian terapi pendukungnya analgesik. Kemudian dikongestan, jadi untuk meredakan sumbatan hidung. Antihistamin. Ya, ini untuk sinusitis yang disebabkan virus bisa menggunakan dikongestan oral yang tidak lebih dari 5 hari. Outcome-nya itu ya bebas obstruksi ya. Tidak tersumbat gitu ya. Sekretnya sedikit gitu ya. Nah, ada kalanya sinusitis ini perlu tindakan medis gitu ya untuk dibersihkan dari peradangan pada sinusnya itu ya, operasi ya. Ini antibiotiknya, silahkan nanti Anda pelajari, Anda screenshot, Anda baca, Anda buat catatan. Jika tidak ada alergi dan tidak ada resistensi, gunakan amoxicillin clavulanan karena ini adalah obat lini pertama. Itu adalah obat yang efektif dan aman digunakan pada sebagian besar kasus. Lalu bronkitis. Ini tanda penyebabnya batuk menetap parah pada malam hari disertai rhinorrhea dan rhinovirus.
penyebabnya rhinovirus ya, sering meler gitu ya. Ini tanda lain. Nah, bedakan bronkitis dengan TBC. Nah, kalau TBC itu ya mirip sekali gitu ya, penderitanya sesek gitu ya, jadi kurus gitu. Nah, tapi pada TBC yang khas itu batuk yang disertai darah. Nah, jika batuk ini petunjuk terakhir, ini bukan 4 minggu ya, batuk lebih dari 2 minggu gitu ya, penderita itu wajib memeriksakan diri untuk diperiksa laboratorium, setidaknya lakukan di puskesmas. Nah, ini untuk jika terjadi keparahan baik bronkitis maupun TBC, supaya keparahannya bisa segera dicegah gitu. Nah, ini ada tesnya ya. Tes C reaktif protein. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri. Nah, pengobatannya apakah perlu antibiotik atau tidak? Ya, tergantung penyebabnya gitu. Ini untuk bronkitis. Ya. Kenapa lini pertama tanpa antibiotik? Kebanyakan bronkitis disebabkan virus. Begitu. Nah, kalau disebabkan bakteri ya bisa amoksisilin gitu ya. Bisa quinolone. Stop rokok gitu ya, baik perokok pasif atau aktif. Jika penderita berkontak dengan rokok ya, dan juga polusi pada umumnya, bakar-bakar sampah gitu ya, atau apa gitu ya, pembakaran apalah gitu, batu bata atau apa ya, pakai masker gitu. Kemudian bronkodilatasi jika diperlukan dengan salbutamol atau albuterol. Ini jika bronkusnya sampai terjadi sesek gitu ya. Analgetik antipiretik. Kemudian gunakan antitusif kodein dextro jika terjadi batuk. Lalu vaporizer itu bisa menggunakan bahkan ini ya, air hangat yang diberi garam untuk memberikan rasa lembab pada bronkus. Yang kita pakai baskom, kasih garam, kasih air hangat, boleh beri minyak aromaterapi gitu ya, minyak kayu putih, lalu kita, dihirup gitu ya untuk bernafas di atas uap itu. Nah, nanti lebih reda gitu ya, dahaknya lebih encer, saluran nafasnya juga lebih lembab. Ini adalah gambar gitu ya. Ini berkaitan dengan reaksi alergi yang kita sudah mengenal. Ini contoh obat, menjelaskan tentang obat baru namanya Xolair. Tetapi ini juga berlaku juga pada ketotifen. Kemudian apa ya? Ketotifen. Nah, ini kemudian ini ya. Ini adik ini kesakitan gitu ya, ini asma atau apa ya. Nah, ini disebabkan karena suatu alergen. Gambarnya bunga ini ya. Alergen ini ditangkap oleh ini sel mas yang sudah mengikat antibodi. Antibodi mengikat alergen, merusak sel mas, lepas alergi, lepas alergen, ini sakit gitu ya. Terus ada obat ini misalnya ketotifen atau Xolair. Nah, ini digambarkan sebagai ini yang biru. Nah, si biru, ketotifen dan teman-teman akan mengikat antibodi ini. Kalau ini yang diikat antibodi, sehingga antibodinya itu enggak berikatan dengan alergen. Nah, alergennya tidak mengikat pada sel mas. Tapi obat ini, nah dia tidak ini ya, tidak berinteraksi, nggak cocok sama alergennya. Nah, sehingga sel masnya utuh, tidak ada alergen yang dilepaskan, sehingga tidak terjadi suatu kesakitan. Begitu. Nah, ada juga anti alergi ini
dalam hal ini kan dia mengikat antibodi. Nah, pada obat lain ada juga antibodi itu yang mengikat alergennya. Gitu. Nah, jadi sedikit berbeda tetapi secara konsep sama. Demikian ya. Semoga lebih paham tentang antihistamin dan juga obat-obat yang memerantarai timbulnya gejala-gejala pada saluran nafas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.